Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa nge-share video sederhana aku dari kegiatan aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak satu yang tinggal di rumah orang tua tanpa ART. Hai bun, hai mam, hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa yang nge-share video aku lagi. Ini tuh aku lagi berkegiatan olahraga di pagi hari ya bun ya. Kebetulan kegiatan aku itu udah kelar ya bun ya. Aku udah kelar nyuci, udah kelar masak, udah kelar berberes rumah, dan kebetulan anak aku juga udah selesai sarapan dan sudah mandi. Aku langsung aja garcep untuk olahraga ya bun ya. Kebetulan juga di daerah rumah aku ini hari itu lagi hujan ya bun ya. Dari tadi malam itu hujan gak ada berhenti sampai sekarang. Jadi karena cuaca lagi mendung-mendung, hujan-hujan syahdu, supaya aku gak mager-mageran, aku bawa aja badan aku ini untuk olahraga ya bun ya, untuk mengeluarkan keringat gitu. Karena kalau cuaca kayak gini tuh memang enak banget ya bun ya untuk tidur-tiduran. Nah daripada aku tidur-tiduran, berhubung hari ini masih pagi ya bun ya, sekitaran jam setengah 9, jadi aku bawa aja olahraga biar keringat aku keluar dan badan aku bugar dan sehat ya bun ya. Kebetulan memang aku lagi kurang enak badan ya, kurang lagi pilek dan batuk. Jadi itu supaya cepat bugar, cepat sehat, itu aku usahain untuk olahraga gitu bun. Nah olahraga ini juga salah satu cara aku untuk mengatasi kesuntuan gitu kan, atau menjaga kewarasan aku sebagai ibu rumah tangga yang sehari-hari di rumah itu dengan cara olahraga gitu. Karena memang habis olahraga tuh enak aja bunyinya, bawaannya badan ringan gitu kan. Pikiran juga plong gitu kan, dan lebih semangat lagi untuk menghadapi hari-hari kita gitu, Bun. Nah ini aku lagi udah siap pemanasan tadi, habis itu tadi juga udah plank. Lanjut kali ini tuh aku mau squat dulu ya bun ya. Squat sekitar 12 repetisi dan aku bikin untuk 3 step ya bun ya squatnya. Nah kemarin itu juga ada bunda-bunda yang nanyain ya, bun kok olahraganya fitness, kok angkat beban olahraganya. Nah di sini aku jawab ya bun ya. Jadi itu aku itu kan sebelumnya tuh udah sering ya bun ya diet gitu kan, olahraga pas segala macam tuh udah beberapa yang aku cobain, udah zumba juga. Nah aku lebih sukanya tuh di fitness itu karena memang lebih asik gitu kan, terus lebih penurunan berat badan aku tuh lebih drastis, bukan drastis juga sebenarnya, lebih efektif aja gitu penurunan berat badan gitu. Kenapa aku angkat beban? Yang pertama itu menurut aku ya bener, kalau misalnya ini ada yang lebih tahu lagi pengetahuannya, kalau misalnya aku ada kurang boleh ditambahin, atau misalnya aku ada yang salah boleh disanggah ya bunda nanti di kolom komentar. Jadi itu kalau menurut yang aku tahu kenapa aku angkat beban, karena kalau kita angkat beban tuh kan otomatis kita juga untuk menambah daya massa otot kita gitu bun. Jadi otot kita tuh ditambah gitu bun. Jadi kalau misal massa otot kita tuh bertambah, otomatis pembakaran terhadap lemak itu lebih efektif gitu bun, lebih banyak gitu lemak kita terbakar. Jadi ibaratnya tuh otot kita tuh adalah sebagai kompor gitu bun di badan kita. Nah semakin besarnya otot, semakin besarnya kompor, otomatis lemak yang dibakar tuh semakin banyak gitu ya bun ya. Nah itu menurut pengetahuan aku yang dijelasin oleh suami aku, karena suami aku juga udah ngejalanin fitness itu udah lama banget ya bun ya, dari sebelum kita nikah gitu suami aku udah fitness gitu kan, yang dari berat badannya tuh hampir 100 kilo, sekarang berat badannya itu ada di 80 gitu bun. Jadi ya udah aku ikutin cara suami aku aja. Nah, udah kelar olahraganya, lanjut aku mandi, bersih-bersihin badan, dan di sini aku lanjut mau bermain sama anak aku ya bun ya. Jadi itu kami lagi bermain sambil belajar ya, pakai buku. Ini nih aku juga nggak tahu apa nama bukunya. Jadi itu kebetulan waktu bawa anak aku ke psikolog itu dia dites pakai buku ini ya bun ya. Salah satu tesnya itu ada menggunakan buku ini bun. Kebetulannya lagi, alhamdulillahnya lagi di rumah itu aku punya buku ini, dan kebetulan
kebetulannya lagi itu aku nggak beli ya bun ya, karena memang ini turunan dari antinya anak aku ya, adik ipar aku. Jadi itu kebetulan mertua aku itu dulu waktu adik-adik aku tuh SD dan TK, dia itu beliin mereka ini buku ini gitu kan bun. Jadi alhamdulillahnya itu masih bagus banget ya bukunya, dan ini tuh buku itu bagus banget bun isinya gitu ya, untuk melatih anak kita fokus gitu kan, untuk melatih anak kita dalam belajar sambil bermain gitu kan. Jadi tuh ini bagus banget, dan alhamdulillahnya itu bukunya itu masih awet banget dan diturunkanlah ke anak aku gitu. Anak aku itu suka banget bun kalau udah main buku ini tuh dia happy banget. Dan inilah salah satu cara aku itu untuk mengatasi anak aku itu untuk tidak bermain gadget ya bun ya, dan mengatasi juga mengurangi anak aku itu untuk nonton TV gitu bun. Karena memang kalau anak aku itu aku batasin ya bun ya untuk penggunaan gadget, dia sama sekali tidak boleh main handphone. Nonton YouTube juga aku nggak ngizinin ya bun ya, kalaupun nonton itu dari TV dan harus ada aku dampingin gitu. Kalau dia nonton sendiri itu aku nggak ngizinin ya bun ya. Nah kalau untuk nonton TV itu aku kasih ya bun ya, tapi harus kartun-kartun yang aku izinin gitu bun, kartun-kartun yang menurut aku ada pelajarannya dan ada ilmu-ilmu yang disajikan seperti ilmu agama gitu kan. Nah kan banyak juga ya bun ya kartun-kartun yang kadang nggak ada juga ilmu agamanya, tapi itu rada-rada bagus gitu ya bun ya untuk perilaku anak. Dan itu tuh aku kalau nontonnya kayak gitu aku dampingin bun, jadi dia nggak aku izinin dia nonton sendiri gitu bun kalau nonton TV di rumah gitu. Dan salah satunya juga aku itu bawa anak aku untuk berkegiatan bersama-sama aku gitu bun, supaya dia nggak nonton TV. Misalnya kayak aku berberes-beres rumah, aku ikutin serta dia untuk suruh dia lap-lapin meja atau lap-lapin kursi gitu, jadi supaya mengalihkan dia terhadap TV. Nah itu sih ya bun ya, kalau cara aku untuk menghindari anak aku dari yang namanya gadget dan screen time ya bun ya. Nah tadi itu suami aku juga nelpon bun, ngubungin kalau dia itu mau pulang cepet ya bun ya, dia mau bawa anak aku pergi bermain dulu ke playground, karena memang besok itu suami aku mau pergi dinas luar ya bun ya, 3 hari ke daerah Bagan Batu sana ya, lanjut ke Danau Toba gitu. Jadi dia mau nyenengin hati anaknya dulu ya, bujukin anaknya dulu biar mau ditinggal selama 3 hari, jadi dibawain ke playground. Nah ini kita lagi di depan kantornya suami ya bun ya, sambil cerita-cerita sama anak aku, karena suami aku itu lagi nunggu absen pulang dulu ya bun ya. Lanjut setelah itu kami mau pergi ke playground. Nah ini sambil nungguin suami aku absen, kami itu lagi di mobil sambil cerita-cerita sama anak aku tanyain Mariam mau masuk sekolah mana, terus mau masuk pesantren kata dia gitu kan. Terus ini lanjut dia itu murojaah ya bunda, surat An-Naba. Masya Allah kali ini tuh dia itu aku baru-baru tahu dia hafal gitu bun. Selamanya aku nggak tahu ternyata dia tuh hafal sendiri aja. Ketika aku hidupin speaker ngajinya dia tuh ternyata dia ngikutin dan dia itu nge-save di otaknya gitu kan. Nah waktu aku record ini itu tuh baru pertama kalinya aku tahu kalau dia itu udah hafal surat An-Naba bun. Tapi waktu ini tuh belum sebanyak sekarang gitu kan. Kemarin ini tuh waktu aku nge-record ini kalau nggak salah tuh 5 atau 6 ayat yang dia udah hafal gitu ya bun ya. Nah sekarang alhamdulillah itu udah meningkat jadi 11 ayat. Masya Allah, ya Allah mudahkanlah anak aku untuk menghafal Al-Qur'annya ke depannya. Kalau aku sih bun ya, anak aku ini tuh aku nggak mau yang maksain dia banget gitu bun, jadi ya semau dianya aja gitu, jadi aku tuh gak terlalu ngajarin juga gitu bun. Jadi kalau untuk ngafal-ngafal ayat nih aku tuh pakai metode untuk kasih dia murotal aja bun. Jadi kalau aku percaya anak-anak itu tuh kan pikirannya itu masih jernih ya bun ya, otaknya. Jadi kalau semakin sering didengarkan, semakin sering kita kasih ke dia, didengarkan dia, otomatis itu bakalan ke save ke otak dia. Apalagi sebelum tidur ya bunnya, yang aku baca-baca kalau misalnya 5 menit atau 15 menit sebelum dia tidur itu bagus banget ya bun ya untuk daya tangkap dia gitu bun, gitu yang aku baca-baca sih gitu. Makanya sebelum tidur itu selalu aku ngajak dia tuh untuk ngaji dulu, murojaah dulu, terus dengerin murotal gitu sambil pengganti lagunya dia tidur gitu aku ganti menjadi murotal gitu.
Semoga anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha kelaknya bun ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah ini kami udah berada di tempat bermain ya bun ya, ini namanya Rainbow Playground ya bun ya. Ini tuh berada di kota Pekanbaru dan lebih tepatnya itu di daerah Panam ya bun ya. Kalau orang Pekanbaru pasti tahu daerah Panam itu di mana. Dan ini tuh posisinya berada, kalau kita misalnya dari Pasar Pagi Arengka itu tuh berada di sebelah kanan jalan ya bun ya, dan dia itu sesudah tempat makan Sogogi ya bun ya, tempat makan all you can eat Sogogi. Nah setelah itu tuh ada yang namanya Playground, atau dia itu sebelum Family Karaoke kalau nggak salah aku ya bun ya, tempatnya gitu. Ini tuh bagus banget ya bun ya, ini tuh tempat bermain playground yang sangat mengedukasi gitu bun. Jadi itu anak-anak itu diajarin namanya beternak, memanen jagung, terus berbelanja. Pas berbelanja ini tuh dikasih visi gitu, misi gitu bun, untuk mencari barang-barangnya gitu. Dan di sini juga diajarin membuat cookies ya bun ya, anak-anak itu diajarin membuat cookies gitu ya, jadi chefs gitu ya bun ya. Nah pasti anak-anak itu happy banget ya bun ya dibawa ke tempat kayak gini nih. Mariam aja happy ya bun ya dibawa ke tempat begini tuh. Dan harganya itu nggak terlalu mahal ya bun ya, ini tuh harganya itu 50.000 ya bun ya. 50.000 itu kita udah dapat kaos kaki ya, free kaos kaki dan free pendamping satu. Nah kalau misalnya kayak kami kan ayahnya pendamping satu dan aku pendamping dua, itu otomatis ada penambahan biaya ya bun ya. Nah penambahan biaya itu untuk satu pendampingnya itu dikenakan biaya 15.000 aja, dan ini tuh affordable banget ya bun ya, dan recommended lah ya pokoknya bagi bunda-bunda, moms dan teman-teman semua yang berada di kota Pekanbaru yang pengen bawa anaknya itu bermain. Ini tuh cocok banget ya bun ya, langsung aja datang ke Rainbow Playground yang ada di Panam ya bun ya. Nah ini anak aku itu jadi dokter dia bun ya, jadi dokter anak gitu. Walaupun anak aku itu setiap ditanyain kalau udah besar mau jadi apa, cita-citanya mau jadi apa, dia itu pengen kayak ibunya bun, pengen jadi ibu rumah tangga yang pinter masak katanya bun. Dia itu paling nggak mau kalau misalnya aku bilang gitu kan, Mariam tidak mau jadi guru, tidak, Mariam tidak mau kerja kantoran, tidak, yang kerja kantoran itu kan laki-laki, perempuan itu cuman di rumah ibu, jadi ibu rumah tangga katanya gitu. Begitulah ya bun ya, pikiran anak-anak namanya bun ya. Nah ini tuh udah nggak kerasa, ini tuh udah di ujung-ujung aja, ujung-ujung video ya bun ya. Jadi itu aku mau ngucapin dulu terima kasih bagi bunda-bunda yang udah setia meluangkan waktunya dan menggunakan kuotanya untuk menyimak kegiatan aku ya bun ya. Mohon bantuannya untuk subscribe channel aku agar channel aku ini bisa berkembang seperti channel-channel bunda lainnya. Sekian dari video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.